Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, di antara anak-anak Yakub, Allah mengkhususkan Yusuf dengan kenabian. Telah disebutkan dalam Al-Quran melalui lisan seorang yang beriman yang menasihati kaumnya. Telah datang kepadamu Yusuf sebelumnya dengan membawa bukti-bukti, namun kamu tetap saja ragu-ragu terhadap apa yang dibawanya kepadamu. Sehingga apabila ia sudah meninggal, kamu katakan, Allah tidak akan mengutus seorang rasul setelahnya. Allah telah menamakan Al-Quran sebuah surah dengan nama Yusuf yang menerangkan kehidupannya dan cobaannya bersama dengan saudara-saudaranya. Istri pembesar serta masuknya ke dalam penjara dan ajakannya kepada Allah. Juga keluarnya dari penjara dan penjelasan mimpi raja dan pengangkatannya sebagai menteri ekonomi. Kemudian kedatangan saudara-saudaranya ke Mesir dengan sebab musim paceklik. Setelah itu memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya dan lain-lain yang akan diceritakan secara terperinci. Yang pertama, Yusuf bermimpi. Nabi Yakub alaihissalam melebihkan kedua putranya, Yusuf dan Benyamin, dalam hal kasih sayang dibandingkan terhadap saudara-saudaranya yang lain. Al-Quranul Karim menceritakan bahwa Yusuf bermimpi melihat 12 bintang, matahari, dan bulan semuanya bersujud kepadanya. Yusuf menceritakan mimpi itu kepada ayahnya, dan pahamlah ayahnya bahwa Yusuf akan mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah dan manusia. Tetapi ia khawatir akan timbul rasa dengki pada saudara-saudaranya, sehingga ia berpesan kepadanya agar jangan sampai menceritakan hal itu kepada mereka, supaya mereka tidak tergoda oleh setan untuk mencelakakannya. Kemudian ia menjelaskan kepadanya bahwa di kemudian hari ia akan menjadi pemimpin yang ditaati. Allah akan memilihnya sebagai nabi dan mengajarkan tafsir mimpi kepadanya. Yang kedua, merencanakan persengkokolan terhadap Yusuf. Saudara-saudara Yusuf merasa iri hati dan dengki atas kelebihan kasih sayang yang ditunjukkan ayah mereka kepada Yusuf dan Benyamin, saudara Yusuf sekandung. Mereka menyembunyikan rencana jahat kepada Yusuf dan bersekongkol di antara mereka untuk membebaskan diri darinya, baik dengan cara membunuhnya atau membuangnya di tempat jauh, sehingga ia tidak kembali kepada ayahnya. Mereka menyangka dengan perbuatan ini mereka bisa memonopoli kecintaan ayah mereka tanpa ada persaingan dari Yusuf. Kemudian mereka akan bertobat setelah melakukan perbuatan ini. Salah seorang saudara Yusuf menasihati agar jangan membunuh Yusuf, akan tetapi membuangnya jauh-jauh di dalam sumur. Barangkali ada kafilah yang lewat yang akan membawanya bersama mereka, sehingga dengan demikian mereka pun tetap mencapai sasaran dengan menjauhkannya dari bapaknya dan selamat dari dosa pembunuhan. Mereka pun berusaha memujuk ayah mereka untuk membawa Yusuf bersama mereka. Akhirnya Yakub yang mengkhawatirkan keselamatan Yusuf mengizinkan juga mereka pergi bersama Yusuf. Yang ketiga, Yusuf di dalam sumur. Mereka pun pergi bersama Yusuf. Lalu mereka membawanya ke suatu sumur dan membuangnya di situ, sesuai dengan rencana yang telah diatur dan disepakati bersama. Ketika itu Allah mengilhamkan kepadanya bahwa ia akan menyelamatkan dari penderitaannya, dan akan datang suatu hari di mana ia akan mengabarkan kepada saudara-saudaranya tentang apa yang mereka lakukan terhadap dirinya, sedang mereka itu membutuhkannya dan tidak tahu bahwa dirinya adalah Yusuf. Saudara Yusuf pulang di waktu sore dan menampakkan kesedihan dan meratap. Mereka berkata, "Wahai ayah, kami sedang bermain-main kejar-kejaran dan berlomba memanah, dan kami tinggalkan Yusuf sendirian untuk menjaga barang kami. Ternyata datang serigala memakannya, sedangkan kami berada jauh darinya. Engkau tidak akan percaya pada omongan kami, karena engkau menuduh kami tidak senang terhadap Yusuf, walaupun kami berkata benar." Mereka menunjukkan baju Yusuf yang berlumuran darah. Akan tetapi ketika ia melihatnya, maka tahulah bahwa mereka berdusta, dan darah itu bukanlah berasal dari darah anaknya, karena pakaiannya tidak robek. Atau barangkali firasat terhadap mereka mengungkapkan dusta mereka kepadanya. Kemudian ia berkata kepada mereka,
kalian telah menggampangkan bagi diri kalian suatu perkara yang besar, sehingga kalian melakukannya, dan aku akan bersabar atas perpisahan dengannya, dan tidak berputus asa. Hanya Allah yang kumintai pertolongan untuk mengungkapkan hakikat apa yang kamu katakan. Quran Surat Yusuf ayat 15-18. Yang keempat, penyelamatan Yusuf. Tidak lama kemudian lewat di hadapan sumur itu sebuah kafilah yang menuju Mesir. Kemudian mereka mengirim seseorang di antara mereka untuk mengirim air dari situ. Ketika ia menurunkan timbanya, Yusuf berpegangan pada timba itu hingga ia keluar dari sumur itu. Orang itu sangat gembira dan membawanya kepada teman-temannya sambil menunjukkan kegembiraannya dengan berkata, "Kabar gembira, ini ada seorang anak." Kemudian mereka meletakkannya di antara barang-barang yang akan dijual. Kafilah itu menjual Yusuf dengan harga murah supaya Yusuf dibeli oleh seorang menteri kerajaan Mesir. Kemudian memesankan kepada istrinya Zulaikha agar memperlakukannya dengan baik. Allah memberi Yusuf suatu kedudukan dan kemuliaan di rumah menteri saja. Allah juga menjadikannya bebas bertindak terhadap harta benda menteri itu dan memberinya kedudukan yang tinggi di Mesir, serta memberi ilham tafsir mimpi. Tatkala Yusuf sudah besar dan menjadi pemuda yang kuat, Allah memberikan kepadanya hukum yang tepat dan ilmu yang bermanfaat. Inilah balasan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan yang kelima, istri menteri merayu Yusuf. Karunia Allah kepada Yusuf berupa ketampanan yang luar biasa, ternyata menimbulkan ujian baginya. Masalahnya, Zulaikha, istri Mesir, sangat terpesona melihat ketampanan Yusuf dan berusaha mendekatinya. Pada suatu hari, ketika mendapati Yusuf sendirian di rumahnya, mulailah ia merayu Yusuf dengan segala cara yang diusahakannya. Namun, Yusuf menolaknya. Tatkala Zulaikha sudah tidak tahan lagi, ia pun berusaha memegang Yusuf yang lari keluar melalui pintu dan terpeganglah baju Yusuf hingga robek. Kendati ia berhasil lolos, ketika itulah datang suami Zulaikha yang tepat berdiri di depan pintu. Zulaikha balik menuduh Yusuf hendak berbuat kejahatan kepadanya dan mendesak suaminya agar memasukkan Yusuf ke penjara. Namun, Yusuf menolak tuduhan terhadap dirinya, seraya berkata bahwa Zulaikha yang berusaha mengkhianati suaminya, sedang ia menolaknya. Tatkala orang itu saling menuduh, ada seseorang di dekat mereka yang memberi keputusan seraya berkata, apabila bajunya merobek di depan, perempuan ini benar omongannya, karena berarti Yusuflah yang mendekatinya dan ia mempertahankan diri. Sebaliknya, baju Yusuf yang robek dari belakang, maka Yusuf yang benar, karena ia berusaha melarikan diri dan perempuan itu berdusta dalam omongannya. Ketika suami Zulaikha melihat baju Yusuf robek dari belakang, ia berkata, sesungguhnya ini adalah siasat dan tipu daya perempuan, dan tipu daya perempuan itu sungguh besar.